bimbang dan gentar. Dia takut akan Tuhan tetapi tidak mengasihi Dia. Apakah orang jahat bebas dari kekecewaan, kebingungan, kerugian duniawi, kemiskinan, dan kesusahan? Banyak dari mereka menderita penyakit yang berkepanjangan, namun tidak memiliki kekuatan dan keperkasaan Dia untuk bersandar. Tidak ada kasih karunia yang menguatkan dari kuasa yang lebih tinggi untuk mendukung mereka dalam kelemahan mereka. Mereka bersandar pada kekuatan sendiri. Mereka tidak memperoleh penghiburan saat melihat masa depan, tetapi ketidakpastian yang menakutkan menyiksa mereka. Dan dengan demikian, mereka menutup mata mereka dalam kematian. Tidak menemukan kenikmatan apapun dalam menantikan kebangkitan pagi. Mereka tidak mempunyai harapan yang bersorak-sorai bahwa mereka akan mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Orang Kristen pasti mendapat penyakit, kekecewaan, kemiskinan, celaan, dan mara bahaya. Namun di tengah semua ini, ia mengasihi Tuhan. Ia memilih untuk melakukan kehendak-Nya. Dan tidak ada hadiah begitu tinggi selain restunya. Dalam pencobaan yang bertentangan dan gambaran kehidupan yang berubah ini, ia tahu bahwa ada Sang Juru Selamat yang mengetahui semuanya. Dia yang akan mendengarkan tangisan kesedihan dan penuh penderitaan. Dia yang bisa bersimpati dengan setiap kesedihan dan melembutkan setiap penderitaan yang tajam dari setiap hati. Di tengah semua penderitaannya, orang Kristen memiliki penghiburan yang kuat. Dan jika Tuhan mengizinkan dia untuk menderita penyakit yang berkepanjangan dan menyedihkan sebelum ia menutup matanya dalam kematian, dengan keceriaan dia dapat menanggung semuanya. Dia merenungkan masa depan dengan kepuasan surgawi, sebuah istirahat sejenak di kubur, dan kemudian pemberi kehidupan akan mematahkan belenggu kubur, melepaskan yang tertawan, dan membawa dia keluar dari tidur abadi yang penuh debu. Tidak pernah lagi mengenal kesakitan, kesedihan, atau kematian. Oh, sungguh harapan bagi seorang pengikut Kristus. Biarkan harapan orang pengikut Kristus menjadi milikku, dan biarkan itu menjadi milikmu. Roh Nubuat, panggilan tertinggi kita, halaman 9. Saudaraku yang kukasihi di dalam Kristus Yesus, dari renungan tadi setelah kita mendengar dan menyaksikan, tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baiklah bagiku. Karena saya sudah mengerti, karena kita semua sudah mengerti. Saudara dan saya mengerti bahwa Yesus Kristus kasih-Nya yang begitu luar biasa. Merelakan nyawanya, memberikan keselamatan yang cuma-cuma bagi kita. Dan saat kita menyadari kasih-Nya yang begitu besar tersebut, kita menerimanya, kita menghidupkannya di dalam hati dan kehidupan kita. Dan membawanya dalam setiap aktivitas kita sehingga karakternya terbentuk dalam kehidupan kita. Pola pikir kita semakin berubah, semakin mirip kepadanya. Karena semakin kita melihat Dia, semakin kita serupa dengan Dia. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita semua. Dialah Raja di atas segala Raja. Raja di atas seluruh alam semesta, itu ada di bawah kaki-Nya. Dan apapun yang terjadi di dunia ini, saudara-saudaraku, mari kita saling menguatkan dan mengerti bahwa pencobaan-pencobaan yang ada dalam dunia ini, itu semua adalah sarana yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk memurnikan karakter kita. Walaupun itu penyakit, walaupun itu mara bahaya, walaupun itu penderitaan, walaupun itu kesusahan, bahkan penderitaan yang berkepanjangan terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita bawa itu ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di kaki-Nya. Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupanku. Saya sadar sekarang Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, seburuk apapun itu Tuhan, saya percaya itu semua rancangan-Mu yang baik, rancangan-Mu yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan saya. Walau saya kehilangan anak saya, walau saya kehilangan pasangan saya, istri saya atau suami saya kehilangan keluarga saya kehilangan harta saya, apapun itu pencobaan mau sepanjang apapun itu Tuhan, biarlah Bapa seperti Ayub berkata, walaupun Engkau membunuhku Tuhan, aku tetap akan setia kepadamu.
Walaupun itu semua terjadi padaku Tuhan, aku tahu itu adalah ujian yang harus saya hadapi. Supaya hari demi hari Tuhan, saya datang kepadamu memohon kekuatan padamu Yesus. Untuk memampukan saya menghadapi semua pencobaan ini. Karena Engkau sudah berjanji jika kita setia. Jika Engkau sudah berjanji Yesus Kristus. Jika kita setia kepadamu Tuhan. Dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Engkau akan membentuk kami seperti emas murni. Yang kelak akan berguna di kerajaan surga kelak. Saudara-saudaraku, biarlah hari ini, saat ini juga, kita rubah pola pikir kita. Melihat semua pencobaan, masalah yang terjadi, bukanlah kutuk, tetapi berkat dan karunia terbesar bagi kita. Kenapa? Karena dengan hal-hal demikianlah, kita bisa dibentuk oleh Kristus. Asalkan kita mau menyerahkan kehendak kita kepadanya. Dosa-dosa sifat alamiah kita tidak bisa kita tinggalkan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus datang kepada Yesus, bersandar dan tunduk di bawah kakinya. Tuhan, saya mau sekarang Engkau koreksi Tuhan. Karena hanya dengan Engkau dan kekuatan-Mu sajalah Tuhan. Saya mau dikoreksi dengan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bukanlah kehendakku. Dan saya percaya apapun resikonya Tuhan, baiklah bagiku. Biarlah pada saat ini kita merenungkan. Serahkan semua permasalahan kita. Serahkan semua permasalahan dalam pikiran kita. Serahkan semua hal-hal yang dalam tubuh kita. Karena ada tertulis, kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bertahan lama. Kalau kita sudah jadikan Yesus Raja di perut kita, jadikan juga Yesus Raja di atas segala kehidupan kita. Dalam pasangan kita, dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Biarlah semua kehendaknya yang jadi, bukan lagi kehendak kita. Karena satu opini saja di atas firman Tuhan, itu bisa menjadi celah, bisa menjadi dosa. Dan setan akan menggunakan kesempatan ini untuk mengklaim kita adalah milik Dia. Dan keselamatan yang cuma-cuma Yesus berikan kepada kehidupan kita, itu akan menjadi sia-sia. Karena kita lebih memilih dosa ketimbang kehidupan kekal yang sudah disediakan. Asal kita mau dikendalikan oleh Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya, panggilan tertinggi kita.